Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya dari mata kuliah pengantar manajemen. Adalah proses dinamis yang melibatkan sejumlah elemen dan aktivitas. Fungsi manajemen sendiri terpisah dari fungsi operasional menurut perusahaan karena bergantung pada tingkat organisasi tersebut. Adapun beberapa fungsi manajemen adalah pertama ada perencanaan. Salah satu dasar dari fungsi manajemen adalah perencanaan untuk menentukan arah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dalam perencanaan diperlukan pengetahuan terkait visi dan misi dari perusahaan. Perencanaan juga melibatkan pemikiran sistematis tentang cara-cara apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu caranya yakni dengan mengidentifikasi tugas yang diperlukan serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang tepat untuk menghindari kebingungan, ketidakpastian, atau risiko lainnya. Perorganisasian. Selain perencanaan, fungsi manajemen adalah untuk perorganisasian. Manajemen berfungsi untuk menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan maupun manusia dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada staffing. Ketiga fungsi manajemen adalah untuk staffing. Staffing dipahami sebagai tujuan untuk menjaga struktur organisasi dan mempertahankannya. Tujuan utama dari fungsi manajemen ini adalah untuk menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang benar. Menempatkan staf tersebut umumnya akan melibatkan beberapa hal seperti manpower, planning, rekrutmen, seleksi, dan penempatan pelatihan, remunerasi, penilaian pekerja, promosi, dan transfer. Yang keempat ini ada pengarahan. Fungsi manajemen adalah untuk mengarahkan organisasi untuk bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada intinya fungsi ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas semua lini dalam perusahaan dalam level manajerial. Hal ini berarti mengarahkan karyawan mengelola ide dan mendapatkan feedback dari mereka. Tidak hanya mengarahkan, fungsi mengarahkan pada manajer yang baik juga dilakukan dengan menginspirasi karyawan untuk selalu bekerja mencapai tujuan. Nah, jika kita terlibat dalam posisi manajemen perusahaan, kita pasti dituntut untuk membuat perencanaan ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat perencanaan tersebut, seperti memiliki pengetahuan yang mumpuni, paham tujuan perusahaan dengan komponen dan sumber daya yang ada beserta masalah yang dihadapi. Pahami juga topik-topik permasalahan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua ada prediksi memungkinkan di masa depan. Guna memahami tujuan jangka pendek dan panjang yang ingin dicapai organisasi, kita harus mampu membuat prediksi tentang kondisi di masa depan dan bagaimana cara tepat untuk mencapainya. Yang ketiga ada tentukan tujuan. Identifikasi tujuan dan proses yang harus spesifik untuk mencapainya. Yang keempat ada ciptakan struktur yang fleksibel. Meskipun perencanaan dibuat dengan matang, namun perhitungkan hal-hal yang mungkin tidak berjalan secara rencana. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.